Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Saniatul Umah, NIM 20200420221 dari kelas Analitika Visualisasi Data kelas E. Untuk kali ini kita akan melakukan regresi dan uji statistik deskriptif pada data jumlah penduduk UMR dan jumlah pengangguran dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2020. Untuk yang pertama, kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Yang pertama, kita masuk ke data terlebih dahulu. Kita klik data analisis. Lalu kita cari deskriptif statistik. Untuk input range itu dipilih dari X1, X2, dan Y1 sebagai variabel dalam uji kali ini. Sedangkan output range-nya kita bebas memilih untuk di kolom yang mana. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasil dari uji statistik deskriptif. Itu ada hasil uji untuk variabel X1 dan untuk variabel X2 dan untuk variabel Y. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa rata-rata jumlah penduduk per provinsi itu ada sekitar 11.483.995 penduduk. Sedangkan untuk rata-rata UMR itu ada 2.519.105 rupiah. Sedangkan untuk jumlah pengangguran itu rata-ratanya ada sekitar 6,53%. Dari hasil uji ini juga kita dapat melihat bahwa adanya median, adanya standar error, ada nilai maksimumnya, ada nilai minimum, dan juga ada sum atau penjumlahannya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji regresi. Seperti tadi, kita masuk ke data terlebih dahulu, namun kita akan memilih regresi sebagai pengujiannya. Nah, untuk input Y-nya ini kita masukkan variabel Y-nya yaitu jumlah pengangguran. Untuk variabel X-nya kita akan memasukkan data jumlah penduduk dan UMR. Lalu kita klik untuk pengujiannya kita memakai residual dan standardized residual. Kita klik OK, maka akan muncul hasil dari uji regresi. Dari uji regresi ini kita dapat lihat karena kita menggunakan dua variabel X, yaitu jumlah penduduk dan UMR, maka untuk analisisnya kita menggunakan adjusted R-square. Dapat kita lihat bahwa nilai adjusted R-square-nya yaitu 0,412482957. Kalau dipersenkan itu berarti 41,25%. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan UMR itu mampu untuk menjelaskan variabel Y, yaitu variabel jumlah pengangguran sebesar 41,25%. Sedangkan sisanya 58,75% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Uji selanjutnya yaitu kita akan melihat nilai signifikansi F. Signifikansi F ini
dihasilkan senilai 0,00422756 lebih kecil dari alfa 0,5 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk dan UMR ini secara simultan memengaruhi variabel Y, yaitu pengangguran. Lalu yang selanjutnya ada 3 informasi penting, yaitu intercept, koefisien X1, dan koefisien X2. Koefisien X1 ini eh, senilai 1,07358 dan koefisien X2 ini senilai 2,386875 sekian. Eh, Koefisien intercept X1 dan X2 ini akan digunakan untuk perumusan persamaan regresi. Pada umumnya, persamaan regresi itu menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E. Jadi variabel ini, jadi persamaan ini adalah persamaan umum yang biasa digunakan. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan koefisien A, B1, dan B2 dari hasil uji regresi ke dalam persamaan. Y sama dengan A ini merepresentasikan intercept, yaitu 0,0064 sekian. Sedangkan untuk B1 ini adalah koefisien dari X1. Untuk B2 ini merupakan koefisien dari X2. Nah, maka akan diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan minus 0,0064 sekian ditambah 1,07358825 sekian dikali X1 ditambah 2,356875 sekian dikali X2 dan plus E. Nah, untuk X1 dan X2-nya ini kita bisa ubah ke nama variabel kita. Jadi untuk variabel X1 ini adalah jumlah penduduk. Sedangkan untuk variabel X2 ini adalah UMR. Nah, dari persamaan regresi ini kita dapat menganalisis bahwa nilai A yaitu minus 0,00642619 sekian ini berarti bahwa jika nilai X1 yaitu jumlah penduduk dan nilai X2 yaitu UMR sebesar 0, maka Y akan sebesar 0,00642661 dengan asumsi bahwa jumlah penduduk dan UMR ini bernilai konstan. Atau rata-rata pengangguran yaitu senilai minus 0,0064 atau kalau dipersenkan itu sama dengan minus 0,64. Selanjutnya untuk koefisien X1 itu menunjukkan bahwa setiap pertambahan satu penduduk akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengangguran sebesar 1,0735825 atau kalau kita persenkan akan menjadi 0,000001%. Dengan asumsi bahwa variabel X2 yaitu UMR memiliki nilai yang konstan. Selanjutnya untuk koefisien X2 yaitu
2356875 sekian itu merepresentasikan bahwa setiap pertambahan Rp1 UMR itu akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran sebesar 2,568755 atau kalau kita persentasekan menjadi menjadi 0,000024%. Sehingga dari data dan informasi ini kita dapat menjadikannya sebuah kebijakan di mana apabila ada pertambahan jumlah penduduk dan jumlah UMR itu akan memengaruhi jumlah pengangguran. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan atau yang berwenang untuk mengendalikan jumlah penduduk dan UMR sehingga jumlah pengangguran itu dapat dikendalikan. Sedangkan untuk pengendaliannya itu tergantung dengan kebijakan dan persepsi masing-masing apakah akan menekan jumlah penduduk atau menaikkan UMR. Demikian video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.